Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan bikum fi Qanat Dunia Devi. Apa khabar semua penonton? Terima kasih kerana sudi nak tekan channel Dunia Devi ni. Cik Devi harapkan semoga semua yang menonton sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Semoga sihat walafiat. Jaga SOP di Malaysia ni. Allah sangat sedih sikit lah sebab masih meningkat lagi, agak meningkat balik semula kadar kes COVID. Jadi hati-hati bila keluar pergi bazar tu, kalau tak perlu jangan keluar, kita masak sendiri je. So kali ni dalam video ni Cik Devi nak sharing satu video dengan kawan-kawan semua. Cik Devi memang tak ada kerja lain lah, asyik mencari-cari je video-video yang baik ni untuk santapan rohani diri sendiri. Jadi mana yang elok tu Cik Devi akan share dengan kawan semualah. So video yang Cik Devi ni baru try nak review ni, okey ke tak okey ke, nanti kawan komen lah kat bawah ya. So video yang Cik Devi jumpa ni adalah video daripada channel UFIT TV, pengajian dan ceramah Islam, dan tajuk dia adalah motion graphic. Dia ada grafik dalam video ni, motion graphic. Tajuknya Jangan Sia-Siakan Ramadan 2021 oleh Ustaz Muhammad Nuzul Zikri. So motion graphic UFIT TV ni satu channel yang agak top ada di Indonesia kan. Kali ini membahaskan tentang Jangan Sia-Siakan Ramadan. Okey, nak tahu apa dia pengisian dia, jadi kita tengok video ni sama-sama. Disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah berikut ini. Dan motion graphic ni adalah percabangan dari seni design graphics yang merupakan penggabungan dari ilustrasi, tipografi, fotografi dan videografi. Dia memang sangat menarik lah video ni, dengan menggunakan teknik animasi. Motion graphics terdiri dari dua kata, motion yang bererti gerak dan grafik atau yang sering kita kenal dengan istilah grafis. Motion graphic adalah salah satu media dakwah yang kreatif dan inovatif serta diminati semua kalangan. Oleh kerana itu banyak bermunculan motion UFIT TV Islam sebagai TV dakwah yang berusaha menyediakan konten motion graphic UFIT TV atau UFIT TV motion graphic, animasi UFIT TV motion graphic UFIT, dan kinetic typography UFIT sebagai sarana dakwah yang bisa dinikmati oleh semua dan diambil pelajarannya oleh semua kalangan. So untuk kawan-kawan semua, kita support lah channel-channel macam ni. Kebanyakannya semua saya sub untuk sebab saya suka nak tengok pengisiannya. So jom kita tengok sama-sama channel ni. Okey, Cik Devi duduk tepi sikit ni. Kita mulakan untuk tonton channel yang bagus ni. Kita mulakan Jangan Sia-Siakan Ramadan 2021. Kita mulakan dari sekarang. 1, 2, 3. Okey. Tamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Mayoritas yang hadir di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. Namun, tahukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaidah ini luar biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Seringnya berinteraksi itu buat kita nggak sensitif lagi, nggak terharu lagi, biasa-biasa saja. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umroh, khususnya yang baru pertama kali umroh, begitu mereka sampai Masjidil Haram dan lihat Ka'bah pertama kali, itu biasa nangis, mau jenggotnya segede gini, nangis sudah. Ngelihat Ka'bah pertama kali, luar biasa itu. Dan salting biasanya. Dan bingung mau ngapain. Itu manasik di Jakarta udah gak berlaku lagi tuh. Saat kita kemana nih? Kan kita udah bilangin Pak, lupa. Kita bisa paham lah, karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Dan kadang-kadang ada yang hari pertama gak mau pulang ke hotel, mau nginep gitu, iktikaf, gak mau pulang. Terus kerjanya apa? Ngeliatin Ka'bah aja, doa, zikir, sholat sunnah. Itu hari pertama. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Pak, pulang Pak, capek Pak, nanti masuk angin. Oh iya, pulang. Hari ketiga, hari keempat itu mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid.
Hari ketujuh tawafnya udah di Zamzam Tower, kan gitu ya. Udah lupa. Pak, ini 10 menit lagi mau masuk waktu zuhur. Tenang dulu, keponakan saya oleh-olehnya belum kebeli nih, kan begitu ya. Sibuk nyari sana, sibuk cari sini. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Makanya kan kalau kita umroh tuh lihat deh, penjaga toko yang di sekitar ring 1 Masjidil Haram, itu kan memang ya azan kan pada tutup semua tuh. Tapi mereka kalau sholat di mana? Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak, di depan tokonya dia sholat. Padahal Dekat. Masjidil Haram tuh depan mata mereka. Kalau bahasa kita ngesot juga sampai. Kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram tuh biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan, karena merasa sudah sering ketemu Ramadan biasa, seperti fenomena tahunan aja. Nah, ini yang bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja, kan gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan, kan gitu ya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Oh, pokoknya enak-enak aja deh. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang, Allahu akbar, manusia sebaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semulia akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sampai mengatakan celaka seseorang. Itu kan jarang banget. Jarang. Beliau dizalimi, doa beliau, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku. Bisa jadi mereka nggak tahu. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini. Celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Yaitu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan sampai Ramadan berpisah dengannya, dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Udah kelewatan nih orang. Ramadan, bulan dimana kata Nabi kita SAW pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda nggak sholat, lalu Anda nggak puasa, lalu Anda nggak taraweh, lalu Anda nggak baca Quran, lalu Anda nggak tahajud, Anda nggak infak sedekah, kelewatan tuh orang. Ramadan, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda bermaksiat, lalu Anda masih clubbing, Anda hangout pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Tamu itu akan hadir. Tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan? Oke, dah selesai. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kalau yang kita faham daripada video ni, kawan-kawan semua, yang seperti caption yang dia sebutkan tadi, seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas, ataupun di Malaysia orang sebut sensitivity. Bila kita selalu jumpa, kita macam dah tak heran dah. Kita dah macam dah ambil ringan, tak sensitif lagi. Sedangkan Ramadan ni adalah tetamu yang sangat penting. Macam usia saya ni, sedang bertemu dengan Ramadan dah banyak kali lah. Kalau usia 50, tapi sebelum balik tu mungkin tak kira lah kan. Tapi kau tak kira-kira juga daripada anak kecil lagi kita dah mula berpuasa. Tapi Ramadan ni adalah tamu yang istimewa. Kalau kita tak memahami betul-betul nilai Ramadan, pentingnya kita memanfaatkan masa dalam bulan Ramadan, sebab
sebab dia punya nilai yang sangat istimewa di sisi Allah SWT, dan kita tak jaga betul-betul setiap masa tu, setiap masa-masa dalam bulan Ramadan. Bukanlah semestinya kita nak beribadah, nak solat, nak mengajar je. Macam kita kerja pun, itu pun dikira ibadah juga. Yang penting kita buat sesuatu yang baik lah. Kalau kita tak jaga tu, seolah-olah itulah kita tak sensitif dengan kehadiran Ramadan. Kita tak tahu lagi kita akan bertemu lagi Ramadan pada masa akan datang. Saya sendirian dengan dalam keadaan COVID sekarang ni, kita tak tahu sama ada kita ni akan terus sihat ataupun terus kekal dekat dunia yang sementara ni. Kalau kita tak sensitif dengan kehadiran tamu yang sangat istimewa ni, kita sia-siakan dengan buat benda yang lara, kan. Sekurang-kurangnya kalaupun kita tak mampu nak penuhi amalan-amalan yang dah diberikan, dah digariskan, tapi jangan kalau kita buat pula maksiat, maknanya itulah yang maksud dengan hadis Nabi tadi, celakalah seseorang tu jika dia bermaksiat pula dalam bulan Ramadan. Itulah yang saya faham. Jadi maknanya itulah sesuai dengan tajuknya, jangan sia-siakan Ramadan. Dan kita tak tahu lagi kita akan bertemu lagi Ramadan pada masa akan datang. Dan mungkin sekarang ni pun baru hari ke-4, kita pun tak tahu kita akan bertemu, akan terus dapat menghabiskan bulan Ramadan ni. Nasihat ni sebenarnya untuk dari diri saya sendiri yang pun banyak terlalai. Baru 4 hari, banyak juga saya rasa saya buang masa dalam tempoh 4 hari ni, kan. Itulah, video ni sangat memberi kesan pada diri sendiri, dan saya harap kawan-kawan semua pun sihat dan terus dapat menjaga setiap masa dalam Ramadan tu dengan segala macam kebaikan lah. So itu dulu untuk video kali ni. Sekian dulu, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa.